Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh datang beribadah. Berkati kami Tuhan, tolong pemberitaan firman, dan biar kiranya Roh Kudus mau menguasai hati pikiran kami, untuk kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Baik, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana di sini jelas sekali Yesus memberikan dua jenis orang, yaitu orang yang bijaksana, orang Kristen yang bijaksana, dan orang Kristen yang tidak bijaksana. Dan dari teks ini kita boleh melihat bagaimana orang yang bijaksana itu dan orang yang tidak bijaksana, mereka sama-sama mendengarkan firman. Jadi kalau dalam konteks kita saat ini, mendengarkan atau membaca firman atau Alkitab yang kita baca. Jadi orang bijaksana mendengar atau membaca firman, orang yang tidak bijaksana juga mendengar atau membaca firman. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang bijaksana melakukan firman yang ia dengar atau yang baca. Sedangkan orang yang tidak bijaksana itu tidak melakukan apa yang ia dengar atau ia baca. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa sih orang Kristen itu sering tidak melakukan firman Tuhan? Apa sih yang menjadi penghalang kita untuk tidak melakukan firman Tuhan? Nah, ada beberapa hal di sini yang saya lihat Bapak Ibu dari pengamatan dan pengalaman saya. Yang penghalang yang pertama yang membuat orang Kristen itu tidak melakukan firman adalah yaitu pengaruh setan. Kita mesti paham bagaimana setan sungguh-sungguh ada dan dia terus hadir untuk menghalangi orang-orang Kristen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Setan tidak ingin kita melakukan firman Tuhan. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus Kristus Bapak Ibu. Bagaimana di Getsemani sosok setan itu hadir untuk apa? Untuk mempengaruhi Yesus Kristus. Jadi dari awal pelayanan Yesus di padang gurun sampai di ujung matinya, setan selalu hadir untuk mempengaruhi akan Yesus untuk tidak melakukan firman Tuhan. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu, orang-orang yang percaya ini. Jadi setan tugasnya itu untuk menghalangi kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, penghalang yang kedua itu biasanya adalah nilai-nilai dunia. Bagaimana nilai-nilai dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini berjuang sehingga membuat kita itu terkadang kesulitan antara memilih melakukan kehendak Tuhan atau mengikut apa yang baik menurut dunia. Nah, ini kita bergumul. Di dalam batin kita ada pergumulan. Dan sering sekali nilai-nilai dunia itu yang lebih kita ikuti. Kenapa? Karena kita lihat media sosial, kita lihat televisi. Semuanya itu memasukkan ke pikiran kita akan nilai-nilai dunia yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan misalkan bagaimana orang-orang menilai, mengagungkan akan kekayaan. Tidak peduli dia dapat dari mana, yang penting dia kaya, orang hormat. Sehingga kita sering tergoda untuk apa? Untuk melanggar firman Tuhan demi mendapatkan apa yang dikagumi dunia. Nah, demikian juga penghalang yang ketiga, mungkin kita merasa firman Tuhan itu sukar, nggak cocok dengan kita.
Siapa sih yang nggak tahu kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Untuk kita mengasihi musuh. Hah? Mengasihi musuh? Ini kan satu hal yang sukar. Kita tahu sekali ini adalah firman Tuhan dan kita diperintahkan untuk melakukannya, tapi nggak cocok dengan kita. Nggak cocok dan sukar. Karena keinginan daging kita adalah cenderung untuk melawan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang kita anggap baik. Itu baru satu contoh Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal-hal yang bagi kita sukar untuk kita lakukan. Tuhan mengatakan jangan kita dendam, tapi kita pengen dendam, membalas, bahkan melebihi kejahatan yang dilakukan oleh musuh kita. Nah, ini ada hal-hal yang sukar dan yang gak cocok mungkin kita rasa. Dan ini bisa menjadi penghalang bahkan dipakai oleh iblis. Atau mungkin kita berpikir gak ada untungnya lah melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan malah kita dijauhi. Kita dilecehkan, bahkan mungkin kita anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, malah kita dibully. Dibully karena kita mencoba untuk melakukan apa yang benar. Awalnya kita mungkin punya komitmen, tapi lama-lama kita lihat, gak ada untungnya. Malah kita menderita, kita dijauhi, kita rugi secara ekonomi. Sehingga kita kemudian berpikir, ngapain melakukan firman Tuhan? Nah, demikian juga Bapak Ibu, mungkin kita lupa, tidak sadar bahwa akan ada hari penghakiman terakhir. Dan penghakiman terakhir itu Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan berdasarkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir mungkin adalah karena kasih kita mulai kendur. Semakin suam-suam kuku. Dulu awal-awalnya pada saat kita percaya kepada Kristus, kasih kita begitu menggebu-gebu sehingga kita berjuang untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya waktu, kasih kita mungkin semakin luntur. Semakin kasih kita luntur, semakin kita enggan melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, semakin kasih kita besar, semakin kita berjuang untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah menjadi penghalang-penghalang sehingga banyak orang-orang Kristen itu tidak melakukan firman yang dia dengar atau yang dia baca di dalam saat teduhnya. Namun kita perlu mengetahui alasan mengapa sih kita perlu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita perlu untuk melakukan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita baca di dalam saat teduh. Karena pertanyaan mengapa ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau kita tahu alasan mengapa kita melakukan sesuatu, maka kita akan berani berjuang, menerobos, melakukan apapun demi mencapai apa yang kita ingin lakukan tersebut. Jadi harus ada alasan yang jelas Bapak Ibu, mengapa kita melakukan firman Tuhan, sehingga pada saat kita mengetahui alasan mengapa kita melakukannya, kita pun terdorong kuat untuk melakukan firman. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita perlu fondasi di dalam kehidupan kita. Nah, fondasi di dalam kehidupan kita, next slide. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana Yesus di sini menggambarkan fondasi hidup itu seperti fondasi sebuah bangunan. Fondasi sebuah bangunan. Dan fondasi hidup Kristen adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi fondasi akan hidup kita. Tetapi fondasi hidup ini hanya akan menjadi kuat jika kita melakukan firman yang kita dengarkan. Semakin kita melakukannya sehari demi sehari secara konsisten, maka fondasi itu semakin kuat. Jadi yang menjadi fondasi hidup daripada orang Kristen adalah firman Tuhan. Cuma pertanyaannya adalah apakah fondasi itu kuat atau tidak? Apakah dibangun di atas batu atau di atas pasir? Next. Nah, kalau fondasi hidup itu kita bangun di atas batu, itu artinya apa yang kita dengarkan itu kita lakukan. Dan Yesus mengatakan itu adalah orang bijaksana. Jadi kategori bijaksana menurut Yesus itu sederhana Bapak Ibu. Bukan karena dia pendidikannya sampai S3, bergelar profesor, atau ada di dalam universitas ternama. Tidak. Tapi bagi Yesus, seorang yang bijaksana itu sederhana. Dia melakukan apa yang dia dengar. Sedangkan orang yang tidak bijaksana, itu apa? Dia tidak melakukan. Tidak melakukan apa yang didengarkan. Jadi seandainya seorang Kristen, meskipun dia mempunyai pekerjaan yang di mata dunia remeh, rendah, tidak mempunyai pendidikan tinggi, tetapi firman yang dia dengar, firman yang dia baca,
ia coba untuk lakukan. Bagi Yesus itu adalah orang bijaksana. Tapi sebaliknya, meskipun gelarnya tinggi, profesor, atau mempunyai pengetahuan yang luas, tetapi firman yang dia dengar, firman yang ia baca, itu dia tidak lakukan. Bagi Yesus orang itu tidak bijaksana. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, fondasi hidupnya itu tidak kokoh. Seperti contoh akan bangunan ini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah apartemen Lotus Riverside di China yang pada tanggal 27 Juni 2009 itu roboh. Next. Bangunan apartemen 13 lantai ini ditemukan roboh, jatuh Bapak Ibu, 13 lantai tersebut, dan next kemudian ditemukan di situ beberapa hal yang menjadi penyebab runtuhnya. Dan salah satu next penyebabnya adalah karena fondasi yang tidak kuat. Jadi fondasi yang kuat itu penting sekali bagi sebuah bangunan supaya bangunan itu tetap kokoh. Karena apa? Badai, hujan, banjir akan datang. Sehingga pada saat fondasi itu kokoh, maka dia tetap tegak berdiri. Next. Karena itulah sebagai seorang Kristen, kita perlu membangun akan fondasi hidup kita. Jika bangunan saja perlu fondasi yang kuat, apalagilah hidup seorang Kristen. Karena apa? Itu tadi, ada setan yang terus akan mencoba menggagalkan kita melakukan firman Tuhan. Ada begitu banyak pengaruh-pengaruh dunia yang mencoba untuk membuat kita tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah perlu sekali Bapak Ibu, kita terus membangun fondasi yang kokoh. Karena kita sadar dalam perjalanan kehidupan kita, semakin tambah usia kita, kita tahu ada begitu banyak badai dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak badai, permasalahan hidup datang silih berganti. Yang satu belum selesai, muncul lagi permasalahan yang lain. Ada begitu banyak pertikaian, bahkan ada begitu banyak fitnah. Bagaimana kita bisa tetap berjalan, tetap kokoh, tetap melakukan kehendak Tuhan jika kita tidak mulai sekarang membangun fondasi hidup kita sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Jadi kita perlu Bapak Ibu untuk membangun fondasi hidup kita supaya tetap kokoh. Contohnya adalah Martin Luther dan Katharina van Bora. Nah ini kita tahu adalah tokoh reformasi Bapak Ibu. Sehingga kita Protestan itu bisa ada sekarang. Tapi yang menarik daripada sepasang akan orang rohani ini. Mereka ini adalah berasal dari keluarga yang miskin. Luther dan van Bora ini juga mempunyai dua karakter yang sama-sama keras Bapak Ibu. Kita tahu kalau sama-sama keras bagaimana ya. Nah, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat sederhana. Sering sekali mereka kesulitan untuk mencukupi akan kebutuhan hidup mereka. Dan Luther pun jarang ada di rumah. Kenapa? Karena dia banyak sibuk ngurusi akan permasalahan-permasalahan teologis dan berkumpul dengan orang-orang yang ada di sana untuk memajukan akan kekristenan dan terutama Protestan. Dan dia banyak musuh, banyak musuhnya Bapak Ibu, dikejar-kejar sampai dia harus sembunyi. Sehingga di dalam kehidupan rumah mereka ini, itu sering terjadi pertikaian. Nah ini Luther Bapak Ibu, sering terjadi pertikaian. Pertikaian baik karena masalah ekonomi, terutama karena perbedaan akan cara hidup mereka Bapak Ibu. Tetapi yang menarik, meskipun begitu, mereka sudah terbiasa membangun fondasi hidup mereka, melakukan kebenaran firman Tuhan sehari demi sehari secara konsisten. Sehingga meskipun ada perbedaan yang begitu besar, meskipun ada pertikaian, mereka tidak berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai diancam maut sekalipun, Martin Luther itu tetap memilih untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Nah ada satu contoh lagi Bapak Ibu, saya sangat ingat sekali akan seorang teman saya. Seorang teman saya waktu dulu kita bermain band, dulu saya waktu kuliah main band Bapak Ibu. Dan kemudian kita berpisah dan kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan. Sesudah lama tidak bertemu dia menelpon dan dia menceritakan satu pengalamannya Bapak Ibu. Bagaimana di tempat kerjanya tersebut, rekan-rekan kerjanya itu kemudian mau menjual akan kabel di perusahaan tersebut yang tidak dipakai lagi, tetapi merupakan aset daripada kantor tersebut. Mereka rame-rame mau jual, karena mereka akan jual ini akan untung banyak. Tetapi dia satu-satunya yang menolak untuk ikut
terlibat menjual kabel tersebut. Karena dianggap itu tidak benar. Ini kabel perusahaan, mereka mau jual. Dan apa ya akibatnya Bapak Ibu? Akibatnya dia dikucilkan, dia diolok-olok, dia dianggap sok suci. Tetapi di situ saya kemudian menyadari bagaimana orang yang biasa ini, bukan hamba Tuhan Bapak Ibu, berani dia memilih untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dia berjuang untuk tidak ikut terlibat dalam pencurian tersebut Bapak Ibu. Penjualan secara ilegal akan kabel tersebut. Meskipun ada resiko yang dihadapinya. Nah, dari sini saya melihat bagaimana kehidupan seorang Kristen itu mempunyai fondasi yang kokoh. Jika dia perlahan-lahan sehari demi sehari melakukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga fondasi hidup Kristen itu akan menjadi kokoh. Jika kita melakukan Bapak Ibu, melakukan apa yang kita dengarkan. Sehari demi sehari, secara konsisten. Nah, jadi itu alasan yang pertama kenapa kita perlu akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita perlu membangun fondasi hidup yang kuat. Yang kedua Bapak Ibu, alasannya adalah penghakiman terakhir. Nah, di dalam teks ini kita lihat di situ ada dikatakan di ayat 25, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda. Ini apa artinya? Ini merujuk kepada penghakiman. Di dalam perjanjian lama ini istilah penghakiman terakhir Bapak Ibu. Kalau kita ingat juga akan air bah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah gambaran akan penghakiman, terutama akan penghakiman terakhir. Dan ini dikuatkan juga dari frasa di ayat 22 sebelumnya. Di situ dikatakan pada hari terakhir. Jelas sekali pada hari terakhir ini merujuk kepada penghakiman terakhir. Jadi kenapa kita perlu melakukan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu? Karena akan ada penghakiman terakhir. Next, emang kenapa penghakiman terakhir? Penghakiman terakhir itu akan dilakukan Tuhan kepada semua orang. Orang percaya ataupun orang tidak percaya. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena kita sudah diselamatkan kita tidak akan mengalami penghakiman. Kita juga akan dihakimi Tuhan Bapak Ibu. Keselamatan itu pasti karena perbuatan baik Kristus. Tapi kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Nah ini Bapak Ibu, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita pasti akan diselamatkan, kita akan masuk ke langit baru dan bumi baru. Tetapi kita juga akan mengalami penghakiman untuk menentukan akan upah kita. Nah, jadi ini satu hal yang perlu kita ingat sekali bagaimana Yesus sendiri pun itu mengatakan bahwa anak manusia akan datang ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus sendiri mengatakan akan hal ini. Yesus yang mengatakan bahwa kita perlu membangun fondasi yang kokoh di atas batu karena akan ada hari penghakiman. Dan Yesus juga mengatakan bahwa penghakiman itu akan didasarkan perbuatan baik kita. Sehingga Bapak Ibu saya percaya bahwa setiap kita orang-orang percaya itu, pada saat kita percaya kepada Kristus, maka langit baru dan bumi baru itu adalah satu jaminan yang pasti karena perbuatan baik Kristus. Tetapi upah kita berbeda-beda. Itu makanya perlu penghakiman. Ada penghakiman terakhir Bapak Ibu. Dan ada banyak teks yang menunjukkan bagaimana kita dipanggil untuk mengumpulkan harta di sorga. Jadi kata mengumpulkan ini menunjukkan adanya perbedaan. Ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan yang dia lakukan. Apakah dia melakukan firman yang dia dengar atau tidak melakukannya. Karena itu saya percaya sekali bahwa salah satu ciri orang yang bijaksana adalah dia peduli, memperhatikan, mempersiapkan masa depannya, termasuk kekekalan. Termasuk kekekalan Bapak Ibu. Sehingga orang yang bijaksana ini tahu bahwa akan ada penghakiman terakhir, bahwa hidup bukan hanya di bumi ini saja, tetapi akan ada langit baru dan bumi yang baru. Sehingga dia mempersiapkan akan kehidupannya di masa datang dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di masa sekarang di bumi ini. Jadi seseorang yang sadar sekali akan ada penghakiman terakhir, dia pun akan melakukan kebenaran firman Tuhan karena tahu
penghakiman berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita dengarkan. Tetapi berdasarkan perbuatan. Sehingga saya yakin sekali Bapak Ibu, upah setiap kita itu bukan karena ditentukan gelar pengetahuan kita. Bukan karena saya hamba Tuhan, maka otomatis upah saya nanti di surga akan besar. Atau karena seseorang mempunyai gelar profesor, pengetahuan yang sangat tinggi. Bukan. Seorang yang sederhana, tetapi yang berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi akan suaminya, mengasihi istrinya. Belajar untuk memperhatikan mereka yang jauh lebih miskin daripadanya. Karena dia mencoba untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin upahnya lebih besar daripada seorang sarjana teologi, daripada seorang hamba Tuhan yang terus-menerus berkhotbah. Jadi ini adalah satu dorongan motivasi bagi kita kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan. Dan alasan yang ketiga Bapak Ibu, karena kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ dikatakan bahwa kita dipanggil Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Dan kita hanya mungkin menjadi garam dan terang dunia jika kita hidup bukan hanya untuk mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Next, gereja dipanggil Tuhan hadir untuk melakukan transformasi, perubahan. Gereja itu kita, kumpulan orang-orang percaya. Dan gereja tugasnya adalah untuk menolong akan setiap orang-orang Kristen untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga hidupnya diubahkan pada saat dia melakukan firman Tuhan. Dan karena pribadi-pribadi ini kemudian berubah, dia datang ke rumah, di rumah pun dia membawa perubahan. Karena hidupnya semakin hari semakin baik, keluarganya pun melihat akan kehidupannya. Sehingga keluarga-keluarga Kristen pun menjadi keluarga-keluarga yang semakin baik. Keluarga-keluarga ini pun akan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Menjadi masyarakat yang lebih baik dan hasilnya menjadi nanti negara yang lebih baik. Itu idealnya Bapak Ibu. Faktanya, kalau kita perhatikan bagaimana di dalam kehidupan Kristen sendiri, perceraian di dalam keluarga pun sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Hanya karena alasan sepele bisa orang Kristen bercerai. Saya ini sudah pelayanan beberapa puluh tahun Bapak Ibu, dan saya juga melihat ada majelis yang sangat sibuk di dalam pelayanan. Tetapi kemudian saya ketahui bercerai dengan pasangannya hanya demi alasan sepele. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kehidupan orang Kristen, keluarga orang Kristen pun sama seperti orang yang tidak percaya. Demikian juga akan KDRT. Kita lihat bagaimana kehidupan keluarga Kristen. Saya juga pernah bertemu dengan seorang majelis khusus untuk remaja dan pemuda. Di dalam gereja begitu aktif dan begitu baik. Tetapi suatu hari anak remajanya Bapak Ibu datang kepada saya. Loso-loso bisa gak kita ngobrol sebentar? Dan pada saat itu sebelum mulai ibadah kita ngobrol berdua, dan kemudian dengan bercucuran air mata dia cerita. Bagaimana dia baru saja dipukul oleh papanya. Pada saat saya tanya, apakah kamu baru kali ini dipukul oleh papa? Tidak, ini sudah sering. Setiap kita berbeda pendapat, papa menghajar saya. Dan bukan hanya saya, mama pun dipukul. Oh, saya kaget Bapak Ibu. Kaget. Kenapa? Bisa kelihatan di gereja baik, seperti melakukan firman Tuhan. Tetapi begitu di rumah ternyata jauh berbeda. Kasus kekerasan dalam rumah tangga pun itu juga dialami oleh orang-orang Kristen. Bagaimana kita mau menjadi garam dan terang? Dan demikian juga Bapak Ibu, kita tahu bagaimana di berita-berita, nama-nama Kristen juga muncul di dalam kasus-kasus korupsi, kasus penipuan, dan kasus-kasus pemerkosaan. Bahkan di gereja sendiri pun begitu mudah terjadi perpecahan. Salah satu hal yang membuat saudara kita yang non-Kristen itu sulit untuk percaya kepada Kristus adalah karena mereka melihat orang Kristen sendiri pecah. Gereja sendiri tidak bisa satu, pecah sana sini. Sehingga itu menjadi sebuah batu sandungan. Menjadi sebuah batu sandungan dan sering sekali terjadi perpecahan, bahkan pertikaian di antara akan hamba-hamba Tuhan hanya karena masalah-masalah sepele. Bahkan di gereja pun bisa terjadi ada rasisme. Ras,
hanya karena warna kulit, hanya karena perbedaan suku. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa? Hanya satu alasannya, dan Yakobus pun juga mengatakannya. Karena kebanyakan orang-orang Kristen hanya menjadi pendengar, bukan pelaku firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, panggilan kita next adalah untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kita tidak mampu. Natur kita itu seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 7. Aku ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru yang jahat yang kulakukan. Paulus tahu sekali hal-hal yang baik kebenaran firman Tuhan. Tapi justru kedagingannya itu mendorong dia untuk melakukan hal yang jahat. Karena itu ada 3 hal menurut saya Bapak Ibu untuk menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama doa dan kuasa Roh Kudus. Mungkin kita mengatakan kok solusinya simple, doa. Memang sebagai seorang Kristen itulah solusi utama kita Bapak Ibu. Doa. Karena pada saat kita berdoa, kita meminta Tuhan sendiri yang bekerja, yaitu Roh Kudus itu, bekerja untuk menolong kita, mengalahkan kedagingan kita. Karena kalau kita tidak mohon pertolongan Tuhan, kita tidak akan mau mengambil langkah pertama Bapak Ibu. Untuk terus berjuang, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi, di kantor, di dalam rumah tangga kita. Dan yang kedua yang paling penting Bapak Ibu adalah mengingat kasih Yesus. Itu makanya pada saat kita datang beribadah di gereja, selalu ada di hadapan kita itu adalah salib Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Mengingatkan kita, pada saat kita datang, Kristus mencintai kita. Kristus mengasihi kita. Tapi sering kita lupa Bapak Ibu, dan kita anggap biasa. Tapi kalau semakin kita merenungkan akan kasih Kristus yang tanpa syarat, yang penuh pengorbanan itu, maka semakin kita ingin membalas kasihnya dengan melakukan apa yang Tuhan kita katakan. Semakin seseorang mengasihi Yesus, semakin ia ingin melakukan kehendak Tuhan. Semakin seseorang dingin kasihnya kepada Yesus, semakin tidak ingin dia melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Sesederhana itu. Itu makanya terus menerus kita perlu kembali diingatkan akan anugerah Tuhan, akan kasih Tuhan, akan jaminan keselamatan yang semua Tuhan telah limpahkan kepada kita karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Sama seperti saya Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan saya itu gampang tersentuh akan perintah atau perintah lah kita katakan oleh mama saya. Kenapa? Karena saya melihat betapa dia mencintai saya. Saya yang mungkin sempat melenceng jalannya. Yang ingin melakukan apa yang menjadi keinginan saya. Tapi gitu mama saya yang berkata-kata Bapak Ibu. Anakku jangan seperti itu. Hiduplah benar. Tersentuh saya. Ingin saya melakukan. Tetapi memang kembali berulang. Daging ini Bapak Ibu. Daging ini ingin hanya melakukan kehendak sendiri. Tapi begitu mengingat kasih. Kasih daripada orang tua. Tidak ingin untuk membuat dia sedih. Benar ya Bapak Ibu ya. Demikian juga pada saat kita mengingat akan kasih Yesus kita. Dan solusi yang ketiga adalah perlunya persekutuan orang percaya. Karena tidak ada seorang yang bisa terus konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan jika dia hanya berjuang sendiri. Kita perlu persekutuan orang-orang percaya. Kita berkumpul dalam komisi-komisi, dalam kebaktian, dikuatkan kembali Bapak Ibu. Kita bukan kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Kita orang-orang berdosa yang tidak sempurna, yang berjuang. Ingin melakukan kehendak Tuhan dengan lebih baik dan secara konsisten. Sehingga persekutuan itu penting karena kita saling menguatkan. Sendiri kita tidak akan kuat, bersama-sama kita akan bisa melakukannya. Dan saya akan menutup akan khotbah ini dengan sebuah kesimpulan. Untuk kita ingat senantiasa bahwa mengapa kita perlu melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah fondasi hidup kita. Dan yang kedua karena akan ada penghakiman terakhir berdasarkan perbuatan. Dan yang ketiga tugas kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Amin, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang begitu baik kepada kami. Engkau terus menerus memberikan kepada kami firman-Mu untuk kami dengarkan, untuk kami baca. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami
Untuk kami digelisahkan di saat kami gagal melakukan firman-Mu. Dan memperkuat hati kami, keinginan kami, motivasi kami untuk terus berjuang melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya dalam perjalanan kehidupan kami ini, sambil menantikan pada saat Kristus datang kelak kedua kalinya, kami Engkau temukan tetap setia, tetap berjuang melakukan apa yang terbaik. Di dalam Kristus Yesus, dengarlah doa kami. Amin.